everyone, my name is Jaida Pojia, and in this session, I will be talking about IP address and subnetting. So, let's begin. Nah, untuk kedepannya saya akan mengkonfirmasi dulu bahwa saya akan menyelesaikan tugas ini dengan mempelajari bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Jadi tidak akan sepenuhnya memakai bahasa Inggris karena ini masih tahap awal untuk saya belajar menjelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pengenalan IP address and subnetting. We need device when to connect to another device, either async, word, or wireless connection. It currently requires an identity name. This device identity is called an IP. Nah, lalu subnetting is the process of dividing a large network with many hosts into several smaller networks with fewer hosts. This subnetting technique makes the network scale more flexible and not limited by the predefined IP classes A, B, and C. Nah, jadi kita mengenai dengan IP dulu. Jadi di sini ada gambar dua PC dengan memiliki PC pertama itu 192.168.1.1. Lalu yang PC kedua itu ada 192.168.1.2. Jadi PC atau internet itu akan tergabung jika memiliki IP di kelas yang awal. Nah, di kelasnya itu ada beberapa kelas. Nah, kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Lalu yang akan kita bahas sekarang itu IP private and IP public. Public IP is an IP address used on the internet and can be accessed from anywhere. For example, when you visit facebook.com, youtube.com, and so on, you are actually accessing their respective public IP address as long as your device is connected to internet. Nah, private IP address, on the other hand, are used switching local network and cannot be accessed directly from the internet. This is an essential part of a concept known as network address translation atau yang disebut dengan NAT, which allow multiple devices on a local network to share a single public IP address and communication with the internet. Jadi di sini kita akan mempelajari tiga kelas, yaitu kelas A, B, and C. Nah, di ini kita akan dengan private address. Jadi kelas A itu akan memiliki IP dari 10.0.0.0. Lalu subnet masknya itu dari mulai 255.255.255. Lalu kelas B ada IP-nya 172.16.0.0. Lalu subnet masknya itu ada 172.31.255.255. Lalu kelas C itu IP-nya ada 192.168.0.0. Lalu subnet masknya itu yaitu 192.168.255. Nah, di sini saya tidak menggunakan bahasa Inggris karena saya belum lancar untuk angka-angka yang di atas ratusan. Oke, next. Classful and classes. Nah, di sini kita akan belajar mengenai ininya ya. Di sini akan ada private IP, an IP address within a local network atau disebut LAN. Di sini kita akan belajar mengenai IP public address. Lalu kelasnya itu ada dimulai dari kelas A, B, C, D, N, juga E. Di sini IP range-nya, itu dari misalkan kelas E itu kayak portnya tuh dari 1 sampai 126. Lalu host for network-nya default subnet mask, lalu slash notation-nya. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang bawahnya dulu. Public IP and IP address then can be accessed globally through the internet. For example, Google's public DNS 8.8.8.8 and 8.8.4.4. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan ya, kelasnya itu ada A, B, and C. Lalu private IP address range-nya tuh kelas A itu ada 10.0.0.0
lalu subnet masknya itu 10.255.255.255. Lalu yang kelas B 172.16.0.0 dengan subnet masknya itu 172.16.31.255. Lalu kelas C itu IP-nya 192.168.0.0. Lalu dengan subnet masknya itu 192.168.25.25. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan seperti kasus subnetting. Jadi yang pertama itu ada prefix. You should determine the number of IP address that can be used. Lalu subnet mask. You should divide and identify network segment within an IP address. Lalu IP network indicates the address of a network within a LAN, local area network, atau disebut dengan LAN. IP broadcast and IP address used to send information to all hosts within a LAN network. Lalu yang terakhir itu ada IP range, refers to the range of IP address that can be used within a network. Next, lalu di sini saya akan mencontohkan mengenai kasus subnetting. Di sini saya akan mencontohkan misalkan ada 12 PC dengan IP-nya itu 10.0.0. Lalu subnetnya itu seperti tadi dari kelas A, B, and C. Nah, di sini ada penjumlahan dari mulai kita dari menjumlahkan prefix, lalu total IP-nya, lalu menotalkan subnet mask, lalu menotalkan IP networknya, IP broadcast, lalu ke prefix, total, dan ratio. Nah, di kasus seperti ini kita harus bisa menghitung dari mulai prefix agar kita bisa misalkan saya akan membuat jaringan itu dari kelas C yang IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, di situ pasti saya akan menghitung kayak berapa sih yang semua PC yang akan bisa saya pasang menggunakan kelas C tersebut. Nah, untuk menghitungnya itu kita akan membutuhkan seperti ini. Oke, kita lanjut. Lalu di sini saya akan menjelaskan konsep blok subnet. Nah, di sini akan contohnya itu 10.10.10.0 dan slashnya 27. IP networknya itu ada 0, 32, 64, lalu ke 96. IP broadcastnya 316395. Okay, the IP network and IP broadcast can be converted to ROMs. Each subnet block by default cannot communicate ping other subnet blocks. Jadi itu bisa di ping. A group of PC within the same ROM needs to be compatible into one subnet block. Jadi untuk ini kita bisa mengkonfigurasi dan juga bisa untuk ini itu dengan ping. Nah, di sini saya akan untuk menjelaskan tentang konsepnya. Di sini ada IP atau itunya ya 10.10.10.0/27. Oke, di sini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, di sini berarti kita akan berbeda IP-nya. Nah, kita akan menjelaskan menghitung kayak menghitungnya memakai kelas apa, lalu akan menghitung kayak IP-nya apa saja bisa dipakai oleh berapa PC, lalu IP broadcast-nya, network-nya, jadi seperti itu. Oke, next. Nah, di sini IPv4 delivery type. Lalu yang itu ada unicast one-to-one communication. IP kelasnya itu ada A, B, and C. Lalu yang kedua multicast one-to-many communication. Lalu ini tuh seperti group dan IP kelas T. Yang ketiga itu broadcast one-to-all communication.
dengan ininya tuh broadcast domain yang sama. Nah, di sini unicast, multicast, dan juga broadcast. Nah, unicast itu seperti yang dijelaskan tadi, kita akan memakai IP kelasnya itu kelas A, B, and C. Lalu yang multicast ini akan memakai itu group dan juga IP kelas T. Lalu yang broadcast ini menggunakan domain yang sama. Next, dengan kita yang terakhir ini menjelaskan mengenai konsep router and switch. Nah, switch ini menghubungkan perangkat yang satu network, lalu router menghubungkan perangkat yang berbeda. Nah, di sini maaf jika saya tidak bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris. Agar memudahkan menjelaskan, saya akan belajar lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan Speak Indonesian. Oke. Nah, jadi seperti yang dituliskan di sini bahwa switch menghubungkan perangkat yang satu network. Nah, di sini switch itu akan menghubungkan perangkat yang sama. Nah, jadi PC ini akan saling terhubung ke satu switch ini. Lalu router itu menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini tuh switch 1 lalu switch 2 itu pasti networknya berbeda. Nah, akan dihubungkan dengan yang namanya router yang ini. Nah, router ini akan menghubungkan kedua perangkat yang berbeda network. Nah, di sini network ini berbeda lalu dihubungkan dengan yang namanya router. Oke, sekian penjelasan mengenai IP address and subnetting. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas dan juga pemakaian bahasa Inggris saya belum terlalu lancar dan masih melihat. Saya akan berusaha belajar lagi. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai pembahasan IP address dan subnetting ini bisa diterima oleh kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.